Oke, halo semuanya. Jadi saya Ignatius Stanley Purnomo dengan NIM 18K10037 akan menjelaskan tentang kinetic algorithm. Jadi yang pertama, di sini ada variabel input. Jadi variabel input ini fungsinya untuk menginput data. Lalu ada yang disebut numWidth. NumWidth ini merupakan sejenis wadah untuk banyaknya data di dalam input. Jadi jika saya tulis di sini 6, maka data yang diinput di sini 6. Bisa dihitung 1 2 3 4 5 6. Selanjutnya ada solver pop ini. Jadi solver pop ini untuk menentukan banyaknya populasi. Bisa dilihat di sini ada 8 solver pop. Ya, bisa dilihat juga di outputnya. Di outputnya pun ada 8 populasi. Ini disebut satu populasi. Bila kita hitung di sini akan ada 2 3 4 5 6 7 8. Maka totalnya ada 8 populasi. Nah, masing-masing populasi ini memiliki 6 individu. Individu itu yang mana? Ya, individu itu yang ini. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. Kenapa ada 8 populasi dan 6 individu? Karena di sini ada pop size. Ya, jadi pop size ini rumusnya sama dengan solver pop, numWidth. Jadi solver pop yang dimana solver popnya adalah 8 dan numWidth yang mana numWidth-nya 6. Jadi 8,6 individu. Terus di new population ini ada low 0 dan high-nya 5. Ini mengarah kemana? Nah, low 0 high 5 ini bisa dilihat di outputnya, tidak ada individu yang angkanya kurang dari 0 dan high-nya lebih dari 5. Bila ini misalnya diganti 1 dan 6, ya tidak ada angka yang di bawah 1 dan tidak ada yang lebih dari 6. Dan begitu terus kalau mau diganti yang lainnya. Lalu di sini ada 6 parent dan 6 generation. 6 parentnya 4, artinya 4 populasi teratas ini 1 2 3 4 akan dijadikan parent untuk nantinya dikawinkan untuk menghasilkan populasi baru. Dan 6 generationnya 6, yang artinya akan dikawinkan sebanyak sehingga menghasilkan 6 generasi seperti ini. 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi setelah dikawinkan akan muncul generasi-generasi dan base result seperti ini. Di sini juga ada fitness. Fitness ini berfungsi untuk mencari nilai yang terbaik atau terbesar. Cara mencari fitness ini dengan mengalihkan inputan data ini dengan masing-masing individu yang ada di sini. Jadi misalnya ini 5 dikali 0,896 bla 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 ditambah 3 dikali 4,41 tambah 8 dikali 4,45 dan begitu seterusnya. Setelah dikalikan semua, maka satu baris ini dijumlahkan. Setelah nanti dijumlahkan semua, nah generasi ini akan mencari base result. Semisal ini 117. Lalu di populasi yang kedua setelah dijumlahkan base resultnya ini. Nah, maka base resultnya menjadi ini. Tapi setelah di populasi ketiga base resultnya kurang dari ini, maka yang ditulis tetap base result yang ini. Begitu seterusnya sampai menemukan base result yang terbaik atau terbesar seperti ini. Generasi 5 base resultnya 130, sekian. Maka base result ini akan menjadi base solution fitness. Kenapa base solution di sini? Base solution di sini
tidak ada di dalam populasi. 4,307 ada 4,926, di sebelah ini ada 4,84, ada 4,694, ada 4,47, tidak ada, dan 3,89 ada. Kenapa tidak berasal dari satu populasi yang sama, dan kenapa ada angka baru yang muncul? Karena telah melalui proses yang disebut proses crossover dan mutasi. Jadi proses crossover akan dijelaskan di GA.py. Jadi crossover itu mengawin silangkan dua parents. Kita memilih parents menggunakan rumus ini. Parent 1 dan parent 2. Setelah itu dikawin silangkan. Setelah di crossover, lalu juga ada proses yang namanya mutasi. Mutasi ini dengan cara memasukkan data random ke dalam satu populasi, sehingga muncul angka seperti ini tadi, yang angkanya tidak ada di dalam populasi tapi muncul. Untuk apa semua crossover dan mutasi tadi dilakukan? Untuk mencari best solution atau nilai yang terbaik. Nah, bisa dilihat sini saya ada contoh grafik kepadatan lalu lintas. Nah, kepadatan lalu lintas di sini dari jam 12 sampai jam 7. Dari jam 12 sampai jam 7 yang paling padat pada jam 7. Fitnessnya 130,0 sekian. Nah, jadi grafik ini hanya menunjukkan pada jam berapa kemungkinan akan terjadi kepadatan lalu lintas. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.